Assalamualaikum guys, selamat sore. Ini karena juga waktu sudah sore ya. Untuk hari ini kok kasusnya bagian telmeter lagi ini ya. Jadi unit motor Scoopy Donut, bahasanya Scoopy Donut ya. Entah yang ngomongin siapa itu donat, mungkin dilihat dari rodanya yang berbentuk donat. Untuk kasusnya bit itu sudah selesai. Ini pun sudah lagi tinggal perakitan. Kembali ke kasusnya ini telemeternya tidak bekerja, cuman beda kasus lagi ini mas. Jadi pada saat kontak on ya, itu lampu hidup, ini double starter berfungsi, klakson pun berfungsi. Sedangkan untuk telemeter itu di bagian spring 10 ampernya itu berhubungan dengan klakson dan telemeter. Bila klaksonnya hidup, berarti kan dari spring 10 ampernya untuk telemeter itu tidak putus. Kalau terkecuali pada saat kita cek spring 10 ampernya putus, itu otomatis klakson tidak bekerja, telemeter tidak bekerja, starter pun tidak akan bekerja. Jadi ini kalau untuk kasus ini beda kasusnya dengan tadi bit echo ya. Analisanya ini sebelum kita melakukan pengecekan, ini analisa saya di bagian speedometer ataupun jalur speedometer yang bermasalah. Kita cek nanti ya. Ini kalau ini belum saya buka springnya, cuman kalau kita tidak perlu ngecek spring karena ini posisi dari telemeter dan klakson ini sudah berfungsi. Untuk springnya berarti spring tidak putus. Jadi permasalahannya ini jalur, bisa jalur kabel ataupun speedometernya yang mati. Simak terus untuk trouble-nya di Samsul J Motor Channel ya. Kita bongkar terlebih dahulu. Ini sudah saya bongkar ya untuk cover bodinya. Ternyata di sini sudah ada titik terang untuk penyakitnya telemeter tidak bekerja ya. Nah, ini ada salah satu kabel. Nah, ini kabelnya sudah banyak yang dipotong ya. Ini kemungkinan mungkin dulunya pemasangan remote ataupun lain-lain ya. Ini terlepas, tidak disolder ya. Coba apakah ini untuk benar jalurnya telemeter? Warna kabel hitam strip biru. Ini untuk kalau dilihat dari jalur kabelnya antara bit generasi ketiga. Selamat sore. Ini saya sedikit membahas untuk masalah jalur kabel kontak ya untuk motor bit ISP series 3 ataupun Scoopy Donut ya. Mungkin kalau dari jalur kabelnya sama saja, cuman output dan input kontaknya yang berbeda. Jadi ini karena saya membuat video ini konten, ini karena posisi kabel sudah terpotong ya, bukan saya yang motong, sudah terpotong. Jadi ini kita harus bisa membedakan antara jalur sistem injeksi dan sistem kelistrikannya ya. Ini dibedakan seperti ini. Nah, ini untuk jalur kelistrikannya, dua ini yang untuk jalur sistem injeksinya. Jadi ini yang merah strip hitam ini adalah jalur dari ECU. Jadi walaupun dia pada saat kontak off, ini posisinya arusnya tetap ada ya, standby 12 volt. Jadi ECU itu mulai dari dibuat sampai dia motor itu mati ataupun beberapa tahun, 10 tahun, dia tetap ECU itu bekerja ya, karena masih mendapatkan arus ya. Jadi ini mendapatkan supply-nya dari spring 5 ampere, warna kabelnya merah strip putih, dia masuk ke ECU, dari ECU keluar lagi baru ke sini. Ini yang dari ECU. Berarti kalau yang merah strip putih itu tadi itu harus dari aki masuk ke spring 5 ampere ECU, baru masuk ke ECU, ke input ECU, keluarnya kabel merah strip hitam. Dan nanti dia dikontak, posisinya ketemunya dengan jalur output kontaknya warna hitam ini untuk dari sistem injeksinya.
seperti ke full pump, ke bagian kuil 12 volt, injektor, FID dan lain-lain ya untuk jalur injeksinya. Untuk jalur ini 12 voltnya dari posisi pada saat motor ini sudah hidup baru dia mendapatkan arus ya. Jadi untuk arus kelistrikannya. Jadi pada saat ini kontak masih off, ini belum ada arusnya ini. Ini belum ada arusnya. Ini positifnya. Ini inputnya. Misalnya ini masangnya ke sini ataupun ini masangnya ke sini. Ataupun ini ke sini, ini ke sini. Ini sangat berbahaya. Yang biasanya sekring putus. Tapi kalau misalnya sekring ECU-nya putus diganti yang lebih besar sekringnya, biasanya ECU yang jebol. Jadi hati-hati saat pemasangan kontak. Kita perhatikan jalur kabelnya. Kalau di kontaknya pun dia ini sistemnya terpisah ya. Jadi pada saat kontak on, dia ini ketemu sama ini, hanya ini ketemu sama ini dan ini ketemu sama ini. Dibagi. Jadi ini posisinya tidak terhubung. Tidak terhubung. Kita cek konektivitasnya biar ini ya, biar jelas ya. Jadi ini pada saat kontak on, ini jalur injeksi ya. Nah ini baru terhubung. Ini tapi tidak terhubung dengan ini. Dengan ini tidak terhubung kontak ya, tidak terhubung. Jadi kalau ini jalur kelistrikannya ini sama ini baru terhubung. Nah jadi di kontak itu pun dipisah jalurnya dua ini. Tapi pada saat sudah di kontak on dapat arus, ini terhubung semua. Kenapa bisa terhubung semua? Karena dapat adanya masanya lampu dan segala macamnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa untuk pemasangan lampu ini jadikan seperti ini ataupun ini nanti seperti ini. Ini di jumper ke sini. Biasanya kalau pemasangan remote ada yang menjumper ya, ini ke sini. Jumperkan. Itu pun mungkin akan waktunya lama mungkin ya. Tapi kelamaan ECU juga akan bermasalah. Jadi hati-hati untuk jalur sistem kelistrikan ataupun jalur injeksinya pada saat pemasangan kontak atau kabel posisi sudah terlepas seperti ini ya. Tapi kan ini soketnya masih asli, tapi kalau kita beli soket baru biasanya warna kabelnya berbeda. Ataupun beli kontak yang lain tipenya itu pun jalurnya berbeda. Untuk kasusnya kabel kontak ini mungkin ya sepele, cuman ini kalau kita nggak paham juga akan berakibat fatal ya. Biasanya ECU jebol, pernah terjadi gara-gara pemasangan kabel seperti ini yang akhirnya ECU-nya jebol. Sedikit tutorial dari saya, tetap stay tune di channel Samsul Jaya Motor, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.